Halo, saya Pina Sofiatul Lopa. Saya Rahmadita Purnamasari. Saat ini kami sedang melaksanakan kerja praktek di Pabrik Gula Jatiroto yang berada di Lumajang. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikut kami dari awal cerita kerja praktek kami. Nah, awal mula kerja praktek kami adalah plotting yang dilaksanakan pada semester 2, di mana kami dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pabrik yang berbasis kimia, yaitu ada pabrik semen, ada pabrik gula, ada pabrik pupuk, ada pabrik migas, dan juga pabrik refinery. Nah, pada saat itu kami terbagi menjadi kelompok gula. Lalu kami mulai mencari pabrik gula yang ada di Indonesia. Akhirnya kami mendapatkan referensi dari kakak tingkat kami, yaitu PTPN 11. Di mana pada saat itu kami menemukan video YouTube Pak Yuda di bawah ini. Nah, selanjutnya sebelum itu kami memilih pabrik berdasarkan yang pertama kapasitasnya dan yang kedua lokasi pabrik yang berdekatan dengan tempat wisata supaya kami bisa menyambi sembari mengerjakan laporan dan rekreasi. Untuk itu, tahapan pengajuan proposal yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama-tama kami menyusun laporan sesuai dengan sistematika yang ada di YouTube Ibu Desi. Kemudian kami juga sambil berkoordinasi dengan dosen pembimbing kami dan kaprodi kami. Kemudian dari apa yang dijelaskan dari video dari PTPN 11 bahwa di sana menyatakan kami harus mengapply langsung proposalnya ke PTPN 11 yang berada di Surabaya. Tapi ketika kami mengkonfirmasi dari orang yang dari PTPN lain, kami diberitahu bahwa kami hanya perlu mengirim proposal melalui kantor pos. Kemudian kami memutuskan untuk mengirim melalui kantor pos dan kami mengkonfirmasi langsung ke Pak Yuda dari bagian PTPN 11 dan beliau menyatakan bahwa kami harus mengapply langsung ke Surabaya. Pada saat kami mengapply langsung ke Surabaya, kami disambut hangat oleh Pak Yuda dan seperti biasa berkas yang kami bawa adalah proposal. Yang kedua, proposal itu sudah berisi CV dan juga transkrip dan juga surat pengantar dari perguruan tinggi. Nah, pembuatan surat dari perguruan tinggi ini dilaksanakan setelah proposal selesai. Lalu ketika ingin meminta tanda tangan kepada dosen wali atau koordinator program studi, kalian harus sudah punya dua ini dan semua persyaratan dilengkapi, transkrip dan CV-nya. Nah, lalu setelah itu kami mulai bernegosiasi mengenai waktu dan pertama kami mengajukan waktu pada tanggal segini. Kemudian dari pihak PTPN 11 sendiri melihat jadwalnya, berapa banyak anak yang sedang kerja praktek di PT tersebut. Nah, selanjutnya kami disarankan untuk kerja praktek di kantor pusat saja terlebih dahulu. Kemudian kami disuruh melihat mana pabrik gula yang kami inginkan setelah kami menganalisis di kantor pusat. Namun pada saat itu karena tujuan saya itu sebenarnya ingin belajar PASA, maka kami pilih pabrik gula Jatiroto karena di sana ada PASA juga. Jadi kami berpikir bisa mempelajari dua hal sekaligus. Ya, jadi setelah kami mendapatkan tanggal yang pasti untuk melakukan kerja praktek, kami mengkonfirmasi kembali di grup besar bahwa kami diterima untuk kerja praktek pada tanggal 20 Juni sampai 4 Agustus 2022. Lalu kemudian kami berangkat pada tanggal 17 Juni dari Karawang menuju Surabaya. Kemudian setelah sampai di Surabaya, kami memutuskan untuk survei kosan di Lumajang. Kemudian setelah sampai di Lumajang, kami juga mendatangi pabrik Jatiroto untuk melihat dari luar. Karena ketika kami bertanya apakah boleh masuk atau tidak, kami tidak diperbolehkan karena takut ada kejadian tidak terduga. Kemudian pada saat tanggal 20 di mana kerja praktek kami dimulai, kami ini mendapat dua bagian yang berbeda. Saya pergi ke Quality Assurance atau QA dan saya ke teknik dan pengolahan. Kemudian ketika kami sudah sampai di hari pertama kerja praktek, saya pergi ke bagian Quality Assurance atau biasa
Biasanya mereka itu dari apa yang saya baca dan saya teliti sebelumnya itu, mereka melakukan jaminan mutu pangan atau kualitas produk yang nanti akan dihasilkan oleh pabriknya. Tetapi belum sampai 1 jam saya berada di quality assurance, saya dipanggil oleh kepala bagian dari teknik dan pengolahan bahwa saya lebih cocok untuk cocok, ya, masuk ke bagian saya. Sementara bagian saya, teknik dan pengolahan itu seperti namanya terbagi menjadi 2 subbagian, yaitu teknik dan pengolahan. Untuk pengolahan sendiri adalah prosesnya, dan teknik untuk penyediaan barang atau sistem procurement. Procurement di sana tuh kantor pusat jadi bertugas mengadakan barang-barang yang di request sama pabrik-pabrik cabang. Nah, di sana saya juga mempelajari sebuah aplikasi terkait itu, dan juga kami belajar mengenai proses yang berada di pabrik gula Jatiroto melalui kepala subbagian yang ada di sana dan juga kepala bagian. Kami dijelaskan bagaimana proses yang ada di pabrik gula Jatiroto, dari proses pengolahan dari tebu sampai menjadi gula melalui teori. Ya, dan yang kami dapatkan di kantor pusat adalah bagian dasarnya sebagai bekal untuk kami ketika kami sampai di pabrik gula nanti. Dan kami juga dijelaskan sedikit mengenai mesinnya. Kemudian Bapak tersebut memberikan input-input yang harus kami cari, dan itu bisa dijadikan bekal kami di pabrik gula Jatiroto. Setelah kami 1 hari berada di bagian teknik dan pengolahan, kami diberitahu oleh kepala bagian dan juga kepala bagian SDM kami bahwa terjadi perubahan jadwal untuk kami berdua, karena dari program studi kami sendiri itu, kami berdua lebih cocok untuk kerja praktek di lapangan langsung, yaitu di pabrik gula langsung, daripada kami di pusatnya. Jadi perubahan jadwal itu, kami yang tadinya seminggu di kantor pusat, jadi diputuskan menjadi 1 minggu di kantor pusat. Nah, selanjutnya setelah ada keputusan tersebut, dan memang pada waktu itu hal yang kami dapatkan dari kantor pusat itu sudah cukup, dan sudah waktunya kami harus turun langsung ke pabrik. Kami saat itu langsung ke pabrik gula Jatiroto. Nah, berdasarkan surat yang telah kami terima, saya harusnya ke pabrik alkohol dan spiritus untuk pertama, dan rekan saya berada di pabrik gula full dari tanggal 27 Juni sampai 4 Agustus. Namun dikarenakan kondisi sesuai dengan pengarahannya, biar diberikan pengarahan secara langsung sekaligus, saya dianjurkan untuk di pabrik gula terlebih dahulu. Pada saat itu saya akhirnya menuruti apa yang pihak dari manajemen tersebut bilang, dan saya akhirnya kerja praktek di pabrik gula. Namun lambat laun setelah saya bertanya kapan pas akan beroperasi, ternyata masih belum beroperasi karena uap masih belum terpenuhi. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja praktek di pabrik gula beserta dengan rekan saya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika ingin memilih atau ketika kebagian pabrik gula itu adalah periode masa giling atau tidak giling. Karena kalau misalkan tidak giling, berarti pabrik itu tidak beroperasi dan tidak bisa dilihat langsung prosesnya seperti pasak. Lalu, selama KP ini kami mempunyai tips dan trik untuk kalian semua yang akan mengerjakan kerja praktek di semester selanjutnya, yaitu tips yang pertama, memilih pabrik berdasarkan kapasitas. Kenapa sih kita tuh harus pilih berdasarkan kapasitas? Karena kapasitas itu juga berpengaruh dari apa yang pabrik punya, seperti peralatannya, kelengkapannya, dan juga proses yang terjadi di pabrik tersebut. Jadi usahakan kalian semua yang mau kerja praktek itu dipilih dari kapasitasnya, karena dari apa yang ada di pabrik tersebut dengan kapasitas yang besar juga dapat berpengaruh terhadap kerja praktek kita nanti.
Nah, selanjutnya tips nomor 2 yaitu breakdown jadwal. Kalian sudah tahu kalau misalkan kita memiliki laporan umum dan laporan khusus. Nah, dari pandangan kami sendiri, laporan khusus akan cenderung memakan waktu lebih banyak. Maka dari itu kami karena kami ada 5 minggu, akhirnya kami itu membagi 2 minggu untuk laporan umum dan 3 minggu untuk laporan khusus. Nah, lalu kami sebisanya memanfaatkan waktu, memadatkan jadwal kami di 2 minggu tersebut untuk menyelesaikan laporan umum kami. Nah, cara menyelesaikan laporan umum kami adalah dengan cara berkaitan dengan tips yang ketiga, yaitu tips yang ketiga yaitu kita selama kerja praktek harus bisa berbaur dengan orang-orang yang berada di pabrik, entah itu mandor, entah itu pekerja dari pabrik tersebut, dan juga dosen pembimbing kita maupun manajer yang berada di divisi yang kita kerja praktek nanti. Kemudian ekspor sebanyak mungkin, kalian baca laporan dari orang yang kerja praktek terlebih dahulu, kalian bertanya sebanyak mungkin ke orang-orang yang berada di pabrik, dan juga kalian aktif bertanya selama kalian kerja praktek. Jadi kalau misalnya kalian lagi, contohnya selama kami mengunjungi tiap stasiun itu, kami aktif bertanya kepada mandor tersebut. Kemudian selama kami di pabrik ada kejadian bukan kurang mengenakan, tapi mungkin karena mayoritas di pabrik itu laki-laki, jadi ada beberapa catcalling dari para pekerja di pabrik. Dan saran saya buat kalian yang kerja praktek, apalagi perempuan, jika kalian di catcalling, saran saya kalian jangan malu yang kayak malah jadi lari-lari gitu ketakutan, tapi dibalikin aja omongannya. Karena kalau misalnya kalian balikin dan kalian kelihatan berani, tuh mereka jadi kayak malu dan gak mau ngelanjutin hal itu lagi gitu. Nah, ya jadi singkatnya tips nomor 2 itu yang kami lakukan berdasarkan penjelasan dari rekan saya itu, pertama mengeksplor laporan atau baca lagi laporan yang ada di pabrik gula tersebut. Kemudian setelah kami baca nih, setelah kami menemukan oh ini stasiun ini, akhirnya kan kami juga punya jadwal sendiri untuk tiap harinya. Kemudian kami explore kami tanya-tanya ke mandor, ke para pekerja itu, dan nanti setelah dari hasil explore dan hasil baca kami, akhirnya kami konfirmasi ke pembimbing kami apakah ini benar atau enggak, terus kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti itu. Akhirnya kami mempunyai bahan untuk ditanyakan kepada pembimbing kami. Nah, selanjutnya tips nomor 4 itu harus memanfaatkan teknologi, yaitu kami merecord. Jadi kalau misalkan kita nulis nih langsung, penjelasan yang diberikan oleh mandor-mandor atau yang lain tidak akan keburu karena itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tips saran dari kami yang pertama adalah kalian record penjelasan dari mereka ketika mereka sedang menjelaskan. Nanti kalian kan akan kembali ke tempat di mana kalian harus mengerjakan laporan. Di sana kalian mendengarkan lagi dan kita membuat laporan harian. Selanjutnya baru setelah dari laporan harian itu di cross check sama pembimbing kami dan itu dinyatakan benar, baru kami menyusun laporan umum kami. Nah, selanjutnya tips nomor 5 berhubungan dengan tips nomor 4, yaitu jadi untuk tips nomor 5 yaitu dalam penyusunan laporan umum kami usahakan untuk kalian itu mandiri ya. Jadi jangan selalu bergantung sama dosen pembimbing, jangan menunggu diarahkan, jangan menunggu diantar kemana-mana, karena setiap pembimbing itu merupakan orang yang sibuk, jadi mereka punya pekerjaannya sendiri, punya kesibukannya sendiri. Jadi kita harus bisa langsung gerak sendiri kemana-mana sendiri, jangan minta diantar, jangan nunggu diarahin sama dosen pembimbing kita gitu. Nah, tips yang terakhir yaitu jangan lupa, jangan terlalu stres mengerjakan laporan. Kalian juga harus menyediakan waktu untuk refreshing. Saat ini kami menerapkan jadwal di mana kami akan memadatkan kegiatan kami sampai hari Jumat dan melonggarkan kegiatan kami di hari Sabtu, dan kemudian kami sama-sama
meliburkan diri di hari Minggu. Nah, seperti itu. Kami menyelesaikan laporan umum lebih awal sehingga akhirnya kami bisa langsung melanjutkan pada tugas khusus. Untuk tugas khusus sendiri, kami berkonsultasi bersama dosen pembimbing dan dosen pembimbing lapangan. Nah, awalnya kami mempunyai 2 dosen pembimbing lapangan, yang satu ahli gula, yang satunya berbasis memang teknik kimia. Untuk ahli gula ini adalah untuk penyusunan laporan umum, sementara yang berbasis teknik kimia adalah untuk penyusunan laporan khusus kami. Nah, pada saat itu kami disarankan untuk memilih atau melihat alat mana yang kami rasa tertarik dan kami temukan permasalahannya. Selanjutnya kami konsultasi dengan beliau menyajikan beberapa opsi, dan setelah opsi tersebut akhirnya kami mengkonfirmasi lagi ke dosen pembimbing yang ada di Unsika, di Teknik Kimia Unsika, apakah tugas khusus kami sudah sesuai atau belum berdasarkan kaidah teknik kimia. Nah, untuk penyusunan dari tugas khusus sendiri, kita diharuskan untuk tugas khusus sendiri kami diharuskan untuk memanage waktu, yaitu kami lebih memilih untuk hektik atau sibuk di awal bulan, karena menurut kami mengerjakan tugas khusus itu membutuhkan waktu yang lama, dan kami juga diberitahukan oleh pembimbing lapangan kami untuk membuka lagi beberapa buku teknik kimia yang sudah kami pelajari, seperti buku heat exchanger dan unit operation. Nah, mungkin itu saja untuk penyusunan laporan umum dan laporan khusus kami selama kerja praktek. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada koordinator program studi, dosen pembimbing kami, pembimbing lapangan kami selama di pabrik Jatiroto, dan juga kepala bagian dan kepala subbagian yang berada di PTPN 11, ataupun kepada Pak Yuda yang telah memberikan kami kesempatan untuk kerja praktek di pabrik gula Jatiroto dan kantor pusat PTPN 11. Nah, sudah nih pengalaman dari kami. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum proses pembuatan gula pasir mulai dari tebu hingga menjadi gula? Kalau kalian belum tahu, mari simak cuplikan video kami yang berada di pabrik gula Jatiroto, yaitu pembuatan gula dari tebu sampai menjadi gula. Selamat menyaksikan.